Saudara tahu Yesus berkata apa? Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa, harus dengan puasa. Kesempatan yang baik pada bulan puasa dari tanggal 24 Maret sampai 22 April kita akan doa puasa. Doa puasa dengan pagi seperti biasa doa jam 5 pagi dan sorenya kita usahakan ada pertemuan doa juga. Ikuti kesempatan ini. Mungkin kita tidak pernah punya kesempatan di lain waktu. Ayo puasa bersama. Shalom saudaraku sekalian, kita masuk episode 589. Puji Tuhan. Dari wanita usia 47. Saya sebelumnya bekerja di salah satu perusahaan multinasional sebagai sekretaris direktur selama 14 tahun. Namun dalam perjalanan itu yang saya rasakan kehampaan mutlak. Semua bisa saya dapatkan, tapi saya tidak mengenal Tuhan sama sekali dan hidup saya selalu dalam foya-foya. Saat saya pergi ke Israel menemani mama saya, di sana saya diizinkan terkena penyakit meningitis dan kembali ke Indo dirawat hampir 1 tahun dengan berbagai penyakit lainnya. Dalam kesendirian di rumah sakit, dalam kurung karena selama saya dirawat saya tidak pernah cerita ke keluarga inti. Saya berbicara kepada Tuhan. Saya katakan saya lelah. Saya katakan saya serahkan padamu. Singkat cerita dalam hitungan 1 bulan saya harus keluar dari kantor, usaha bangkrut, semua hutang-hutang menumpuk akibat foya-foya saya dan teman mengajak untuk saya terima Yesus. Sudah 9 tahun dari saya menerima Tuhan Yesus, tapi yang saya sangat bingung dari awal sampai detik ini saya menerima Yesus belum pernah saya merasakan happy. Yang saya rasakan, saya ditempa Tuhan benar-benar keras. Kadang down juga melihat orang lain yang menerima Tuhan dipulihkan cepat dalam beberapa atau segala aspek. Tapi mengapa keadaan saya seperti berjalan di tempat? Contohnya secara finansial belum berubah juga. Saya sudah mencoba mengikuti arahan Pak Era selama 1 tahun ini. Saya mengikuti ajaran Bapak. Karakter saya juga sudah benar-benar banyak diubahkan dan saya bersyukur. Tapi saya juga ingin membayar hutang-hutang saya. Fokus hidup saya juga sekarang sudah ke langit baru, bumi baru. Tapi kadang sesak banget Pak Era, seperti Tuhan diam dan membiarkan segalanya tanpa jawaban. Bingung karena 9 tahun untuk membayar hutang saya tidak bisa. Saat ini sudah 7 tahun berdagang snack Jepang di depan sekolah terbesar di Bekasi. Ada saja yang membuat tidak berjalan dengan baik. Sudah didoakan tempatnya, selalu bersih, sudah dapat sertifikat halal MUI, waduh hebatnya. Seperti yang Bapak sarankan waktu itu ke salah satu pembaca yang saya pernah bertanya ke Bapak. Ramah, banyak pelanggan, tapi bingung, pendapatan seperti jalan di tempat. Mohon pencerahannya Pak Eras, jujur saat ini saya benar-benar down, hati kecil saya suka bertanya kenapa bisa begini, sekali hidup saya terima kasih sebelumnya. Tuhan itu luar biasa cerdas ya. Anda merasa sudah lebih baik, beres, tetapi belum tentu lebih baik Anda itu sudah cukup membuat Anda bisa dipercayai kalau keadaan baik. Anda harus percaya Tuhan itu baik dan cerdas. Anda harus percaya bahwa keadaan sulit sekarang ini Anda akan lewati tahap demi tahap. Sebab selama 9 tahun ini Anda terseok-seok toh bisa melewati bukan? Ke depan Anda juga bisa melewati sampai tuntas. Dan sementara itu karakter Anda akan disempurnakan. Anda down. Ada seorang yang akan menghubungi Anda lalu Anda akan didampingi. Ya, saya tertarik dengan bisnis Anda ini. Ya, Anda punya bisnis ini bisa besar. Sangat berpotensi besar. Percaya, sangat berpotensi besar.
Jadi jalankan terus. Tetap ikut doa pagi, tetap mendengarkan khotbah-khotbah saya. Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tuhan memberkati. Oke, dari wanita usia 47 tahun sudah menikah. Salam Bapak rohaniku, saya mau bertanya Pak, ibu saya berumur 86 tahun. Bagaimana cara saya menghadapinya? Karena ibu saya ini sering sekali emosi tak terkendali. Semua perintahnya harus dilakukan, kesukaannya menceritai orang, marah dan mengutuk. Saya berusaha bertahan untuk tidak marah, tetapi sesekali tidak tahan Pak. Di saat saya membantah dia, saya sering menangis sendiri dan merasa berdosa. Saya adalah anak bungsu dan punya abang 4 serta kakak 1. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang sanggup merawat ibu saya ini. Pernah beberapa kali tinggal dengan mereka, tapi kakak saya sakit jantung karena ulah ibu saya. Ulah ibu sampai membuat kakak sakit jantung. Dan abang saya sakit gula karena tingkah mama juga yang luar biasa menjengkelkan. Masa? Yang kedua ini. Dia tidak pikun Pak, tapi memang karakternya yang kurang baik. Dulu ketika papa saya masih hidup juga sering bertengkar dengan ibu saya ini. Padahal papa saya sangat baik. Saya bingung Pak, saya takut semakin jatuh ke dalam dosa. Kadang saya berpikir apakah ibu saya ini dipenuhi kuasa kegelapan? Karena latar belakang kakek saya adalah seorang dukun. Kalau marah bila tidak sesuai keinginannya, dia akan menjatuh-jatuhkan tubuhnya ke lantai dan menampar pipinya sendiri. Dan kalau sakit sedikit langsung menjerit-jerit. Akhirnya saya tidak mau berbasa-basi dengan ibu saya Pak. Takut kalau salah bicara. Saya hanya banyak diam dan hanya menyiapkan makanan dan kebutuhannya. Sebenarnya saya kasihan Pak, tapi kalau saya ajak bercerita dia akan menceritai orang dan hanya menceritakan kebencian dan kepahitan. Apa yang harus saya lakukan Pak? Serba salah menghadapi ibu saya ini. Karena saya berusaha seperti pesan Pak Erastus supaya kita harus hidup tak bercacat dan tak bercelah. Terima kasih Pak, semoga Bapak sehat panjang umur supaya tetap menjadi guru dan mentor buat kami yang berjuang untuk menuju LB3, Langit Baru Bumi Baru. Kamu wanita yang baik, benar wanita yang baik. Wanita yang mengabdi kepada orang tua. Kamu wanita yang paling tahan menghadapi ibu ini. Tapi saya beritahu satu hal, kamu belum lulus. Jadi kamu harus tetap merawat ibu. Ingat lebih banyak diam dan minta hikmat pada waktu Anda bicara. Ibu kamu ini sakit, mental dan jiwanya sakit. Kemungkinan ada kuasa gelap besar sekali. Ya, besar sekali. Kemungkinan besar dia masih ada kuasa gelap. Nah, ibu ini sebenarnya sering mencari alasan untuk marah. Karena dia menikmati kemarahan itu. Bagaimana kamu bisa membuat jawaban atau perkataan yang membuat dia marah. Dan dia bisa menikmati kemarahan itu dan menikmati kebenciannya terhadap orang lain dan kepahitannya. Benar-benar dia sakit. Nah, tapi kalau kamu lulus menghadapi ibumu seperti ini, kamu luar biasa. Ibumu sudah usia 86 tahun, ini kondisi kritis. Kalau dia tidak berubah, dia bisa binasa. Karenanya kamu harus tekun terus mendampingi ibu, minta pertolongan Tuhan supaya ibumu bisa disadarkan dan bertobat. Nasihat saya hanya tetap tekun berjuang mendampingi ibu, karena itu akan menjadikan kamu wanita yang luar biasa unggul, excellent ya. Selamat berjuang dan jangan buang ibumu. Kau pasti sanggup, karena tidak mungkin kamu dibawa ke situasi di mana kamu dipaksa berbuat dosa oleh satu situasi itu dan tidak mungkin ini melampaui kekuatanmu. Selamat berjuang, Tuhan memberkati dan menyertai. Ingat doa pagi bersama, dengarkan khotbah saya. Oke, puji Tuhan. Oke. Dari wanita usia 49 tahun.
Saya sudah lama mengikuti grup doa pagi dan LB3, Langit Baru Bumi Baru, Pak Eras. Dan bersyukur karena saya bergabung dalam grup Pak Eras dan Pak Sony. Ya, merasa terberkati. Yang saya mau tanya, apakah orang yang sama-sama ditinggal pasangannya, menikah bahkan sudah lama, dan punya anak disatukan dalam pernikahan lagi? Pak, mohon pencerahan dari Bapak. Terima kasih. Semoga Bapak panjang umur. Saya mau tanya, apakah orang yang sama-sama ditinggal pasangannya, menikah, bahkan sudah lama, dan punya anak, disatukan dalam pernikahan lagi, Pak? Mohon pencerahannya dari Pak. Terima kasih. Maksudnya, sama-sama ditinggal pasangannya, lalu menikah gitu ya? Oke? Sudah lama ini dan punya anak dalam pernikahan disatukan, apa berkata nikah lagi maksudnya, begitu? Begini, jawaban saya cukup begini, apa yang sudah terjadi masa lalu tidak usah diingat. Oke, bertobat jika salah dan memulai hidup baru dengan pasanganmu dan besarkan anak-anak dengan baik. Kalau tidak punya surat nikah harus diberkati supaya punya surat nikah. Gereja yang mensahkan perkawinan, ya. Tentu jangan kamu cerai lagi lalu nikah. Bertobat dari masa lalu dan hidup baru. Saya kira Tuhan memberi kesempatan kedua. Kalau mau diberkati di dalam pernikahan, silahkan, tetapi didoakan saja cukup. Ya. Atau mengadakan seremonial singkat di rumah saja, ditumpangin tangan, lalu mendapatkan surat pernikahan dari gereja. Ya, kalau maksudnya begitu ya, oke, saya teruskan. Jika ini tidak jelas, mungkin nanti kirim lagi pertanyaan supaya jelas maksudnya. Dari wanita usia 31 tahun, single, pekerja keras. Oh keren, pekerja keras. Salam, Pak Eras, izinkan bertanya. Saya sedang bekerja pada sebuah kantor gereja. Namun kantor tersebut semakin membuat saya sering berkata kasar dan tidak dapat menahan emosi saya lagi. Karena atasan saya yang semena-mena dalam bekerja. Hal ini juga membuat saya menjauh dari Tuhan dan saya kecewa terhadap kekristenan. Saya sudah berusaha untuk tetap mengasihi dan berpikir positif terhadap mereka. Namun apa yang mereka lakukan terhadap saya membuat saya menjadi pribadi yang lebih emosian dan mudah berkata kasar. Sikap apa yang harus saya ambil ya Pak? Sikapmu adalah berubah. Kamu bukan menjadi lebih emosional, lebih mudah berkata kasar. Memang dasarnya kamu emosian dan ada potensi berkata kasar. Itu memang sudah ada. Tinggal ada impuls kamu berkata kasar dan emosi. Dimanapun kamu bekerja, hal itu pasti terulang. Bukan hanya di kantor, tetapi dimanapun. Tetapi karena yang kamu hadapi ini pasti orang-orang gereja, rohaniwan, kamu lebih kecewa, kamu lebih pahit. Saya beritahu ya, jangan menuntut orang menjadi seperti yang kamu ingini. Belajarlah menerima orang lain sebagaimana dia ada dan kendalikan dirimu. Dengan cara ini kamu bertumbuh dewasa. Kalau sampai kamu keluar dari tempat pekerjaan ini, kamu berarti gagal. Di tempat lain kamu akan mengalami hal yang sama. Kalau kamu tanya sikap apa yang harus saya ambil, katamu ya, berubah. Mulai hari ini kamu berubah. Menghadapi mereka yang kasar, kamu berubah. Kamu tidak usah marah, jengkel, kesal, lalu kamu berkata kasar, ya, rugi kamu. Kamu rugi, ya, rugi kamu. Jangan lakukan itu, oke? Sekarang berubah. Dari cara ini kamu akan diubah Tuhan. Kalau kamu menjauh dari Tuhan, kamu kecewa sebenarnya. Sebenarnya kamu ada kemarahan terhadap keadaan dan akhirnya kamu marah terhadap Tuhan. Dan itu kebodohan. Kau masih muda, sekarang kamu ikuti Om Eras punya nasihat ya. 31 usiamu, kau masih single. Kamu tulis ini pekerja keras, betul. Kamu pekerja keras tapi jiwamu belum terbentuk.
Melalui peristiwa hidup seperti ini atau keadaan seperti ini, kamu didewasakan. Selamat berjuang, nak. Tuhan memberkati kamu. Dari wanita usia 30 tahun, Pak mau didoakan saya. Saya sudah 3 bulan saya sakit. Saya sakit GERD anxiety disorder. Dokter menyarankan saya untuk ke psikiater. Orang di sekitar saya bilang saya sakit jiwa. Saya terluka, Pak. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa pulih dari anxiety disorder ini? Oke. Kamu tidak akan cukup saya jawab dengan satu jawaban. Kamu harus didampingi, harus dilihat akar masalahmu apa. Kenapa kamu sampai kena GERD, lalu kamu sampai mengalami anxiety disorder? Pasti ada kausalitasnya. Pasti ada. Harus diurai, ya. Ini tidak cukup dengan doa dalam nama Yesus sembuh. Sorry, jangan begitu. Bukan begitu caranya. Kamu harus di-counseling, ditemani, diajak bicara, dibuka masalahmu satu demi satu. Psikiater memang secara psikologi bisa membantu, tapi belum tentu tuntas. Yang bisa membuat kamu tuntas itu perjumpaan dengan Tuhan. Kamu akan didampingi seorang konselor, tapi selama ini kamu harus tetap ikut doa pagi jam 5 dan mendengarkan khotbah saya. Firman itu akan memulihkan atau menyembuhkan. Oke? Kamu masih punya orang-orang yang mengasihi kamu. Ya, percaya Tuhan itu hidup. Oke. Dari seorang wanita usia 40 tahun, kenapa sekarang saya berdoa pun tidak seperti dulu lagi? Kalau dulu langsung dijawab Tuhan. Jualan saya sekarang kurang laku. Oke, mohon didoakan Pak Eras. Begini nak, ya. Begini. Waktu kita masih belum dewasa. Begini aja. Waktu kita kanak-kanak, permintaan kita mudah dijawab oleh orang tua. Tapi ketika kita dewasa, orang tua seperti berubah. Dia tidak mudah mengabulkan permintaan kita, bahkan membuat kita seperti susah, menyusahkan kita. Suruh sekolah lah, les lah, bantu orang tua di bengkel atau di warung makannya. Demikian pula Tuhan. Jadi Tuhan akan membuat saudara dewasa. Tuhan tahu kalau keadaanmu serba baik, kamu tidak dewasa. Jadi Tuhan membuat kamu seperti ini karena Tuhan mau mengubah karaktermu. Percaya kamu tidak akan jadi miskin kekurangan. Asal kamu tetap di track yang benar. Yaitu terus dalam proses perubahan dan fokus ke langit baru, bumi baru. Tuhan pasti mengistimewakan orang yang berniat ke langit baru, bumi baru. Jadi doa kamu itu bukan tidak dijawab. Bisa belum dijawab, ditunda jawabannya. Atau Tuhan menjawab dengan jawaban lain. Tidak seperti yang kamu harapkan. Tapi yang jelas Tuhan itu baik dan menjaga untuk kehidupan kekalmu. Oke, mantap. Pak, saya mempunyai masalah. Saya sebenarnya ingin lepas dari kecanduan pornografi dan juga ada beberapa gambar dan video menjijikkan yang membuat hati saya gelisah. Rasanya aku tidak punya pengharapan dan menjalani hidup ini serasa berat. Bagaimana Pak rasa ingin menjadi orang bebas? Oke. Kerusakan yang kamu alami sejak dulu, sejak tahun berapa, enggak tahu, ini umurmu 17 tahun ya. Itu tidak mudah karena kamu seperti sudah kecanduan atau edik. Bukan edik narkoba ya, bukan edik narkoba, tapi edik pornografi. Ini tidak kalah dahsyatnya, tidak kalah parahnya. Karena kalau kecanduan pornografi itu masuk di dalam memori. Jadi untuk bisa lepas dari kecanduan ini harus ada tekad kuat. Jadi semua akses untuk melihat pornografi harus dimatikan. Kau punya aplikasi-aplikasi yang kamu bisa melihat pornografi harus ditutup dan dibutuhkan tekad yang kuat.
Tentu doa pagi bersama Om Eras, punya jam doa pribadi harus, mendengarkan firman harus. Lalu, jangan bergaul dengan orang yang tidak membuat kamu rohani. Itu betul-betul itu toksik, membuat kamu keracunan. Bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Lalu, buatlah daftar. Ini penting. Sekolah, kuliah, kerja, atau kegiatan les dan lain-lain. Jangan beri peluang kosong lalu pikiranmu terarah kepada hal yang tidak patut. Orang model kamu ini kalau sampai pacaran, besar kemungkinan melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Kalau kamu laki-laki, kamu bisa merusak wanita. Bahaya orang-orang seperti kamu ini. Jadi jangan pacaran dulu. Nah, selanjutnya, miliki target. Target apa yang kamu bisa capai? Mau jadi insinyur, dokter, ahli IT. Lalu bagaimana mencapai hal itu? Ada rencana jangka pendek, ya, rencana jangka panjang. Buat rencana itu. Kalau kamu tertarik dengan lukis, mau jadi pelukis internasional sekarang, memiliki rencana-rencana jangka pendek sampai jangka panjang. Apa yang saya katakan kalau kamu turuti kamu bisa lepas. Ya, Tuhan menolong kamu. Dari pria usia 49 tahun. Salam Bapak rohaniku yang sangat banyak mengubah hidupku jadi lebih taat dan rendah hati. Saya selalu mendengarkan khotbah Pak Eras dan Truth ID dan Abam yang sangat membantu merubah hidup saya. Yang saya mau minta saran Pak Eras, aku sudah dibaptis di salah satu gereja pada usia 12 tahun. Dan saya sudah menikah istri Katolik dan 3 anak juga Katolik. Dulu saya waktu pacaran dengan istri saya dulu saya waktu pacaran dengan istri saya yang ini selama 9 tahun saya sudah mengajak ke gereja di mana saya berbakti, tapi hati dia tidak tergerak dan memutuskan untuk ikut Katolik sampai sekarang. Bagaimana Pak, baiknya saya tetap di agama yang Kristen atau ikut baptis di Katolik? Tapi tetap mengikuti acara-acara Pak Eras. Karena aku berpikir agamanya simbol yang penting. Nah, hanya simbol yang penting iman kita Pak. Karena aku ada rencana ikut ke katekumen Katolik dan jujur saya bimbang Pak. Mohon pencerahannya. Kalau kamu sudah mendengar kebenaran melalui Truth ID dan kamu sudah terbiasa di gereja karismatik, saran saya kamu tetap di gereja. Di mana kamu bisa mendengarkan firman yang saya sampaikan dan kamu di gereja yang sudah kamu berbakti di situ. Tapi gereja di mana kamu berbakti ini saya tahu kadang tidak mengajarkan kebenaran. Lebih ke teologi kemakmuran. Gereja di mana kamu berbakti juga pernah menuduh saya sesat. Jadi saran saya kamu ke gereja yang tidak mengajarkan teologi kemakmuran yang bicaranya berkat-berkat melulu. Ya, itu tidak tepat. Jadi saran saya kamu ke gereja yang mengajarkan apa yang saya ajarkan atau selaras dengan Truth ID. Karena kamu sudah membuktikan adanya perubahan. Agama memang bisa menjadi simbol, tapi tempat kebaktian dan pendeta yang kamu dengar mutlak sangat berperan untuk perubahan hidupmu. Pertimbangkan ini. Top. Berikutnya dari pria usia 59. Apakah saya masih boleh ikut doa puasa? Bagaimana saya harus bersikap dengan orang yang sudah menipu uang saya dan tidak dikembalikan lagi? Maksudnya kamu marah, dendam, benci. Kalau uang itu tidak dikembalikan, apakah kamu menjadi mati hari ini? Enggak ya. Jadi kalau tidak ya lupakan saja ya. It's okay, lupakan saja. Kalau memang dia tidak sanggup lagi, lupakan ya. Kalau masih sanggup, buat pendekatan.
kamu itu sudah umur berapa ini? Udah hampir 60 ya, 59 loh Pak. Kok masih bertanya begini loh? Bagaimana saya harus bersikap dengan orang yang sudah menipu? Ampuni dia. Hidup kita di dunia ini singkat. Singkat. Hidup kita sangat singkat di dunia ini. Konyol Pak kalau kita tidak mengampuni. Rugi kita. Kita lebih baik rugi uang daripada rugi jiwa, rugi keselamatan. Jadi sudah ampuni saja. Tuhan bisa menggantikan berlipat kali ganda nanti. Ya, ikuti terus Truth ID, nanti Bapak akan berubah. Bisa mengampuni. Tuhan bisa menggantikan uang yang ditilep, ditipu dia. Percayalah. Kalau uang itu balik pun belum tentu Bapak juga baik-baik keadaannya. Ya. Tapi kalau uang itu tidak balik, Bapak bisa tetap sehat. Keluarga sehat, orang yang kau kasih sehat. Bapak juga bisa dapat jalan keluar. Percaya Tuhan itu hidup. Ampuni. Maafkan dia. Buat pendekatan dengan kasih dan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan. Tuhan menyertai. Dari wanita usia 55 tahun. Salam Pak Eras, saya punya 2 anak dan 1 cucu. Yang besar laki sudah menikah dan yang wanita belum sedang S2 dan sudah bekerja. Yang besar pun sudah menyelesaikan S2-nya. Saya baru menemukan khotbah abang Bapak 2 bulan lalu dan tiap hari selalu ulang mendengarkan. Suka sekali dan sayang terlambat menemukan Bapak punya ajaran. Semisal 4-5 tahun yang lalu, pasti saya tidak ambil putusan menikah lagi. Oh, almarhum suami saya meninggal 14 tahun dan saya sendiri sekolahkan anak saat itu yang besar kuliah di semester 1, yang kecil masih SMP. Saya bersama teman joinan online Shopee. Selama menikah dengan almarhum, saya hanya ibu rumah tangga sampai jualan kue titip-titip di toko buah. Puji Tuhan selalu cukupkan untuk hidup kami bertiga. Saat itu saya Buddha, sekarang sudah Kristen. Saya kesepian lalu kenal dengan duda cerai hidup beranak 2. Pelayanan di gereja saat itu. Saya mengira orang baik lah walau untuk pekerjaan tidak bagus. Pemasukan gak nentu, secara keuangan di bawah saya habisnya. Bahkan sedang di jalan pun kalau anaknya minta uang sambil setir mobil, juga transfer. Mengutamakan anak-anaknya daripada pasangan. Selalu mengeluh-ngeluh terus. Tak ada habisnya. Muak sekali Pak saya mendengarnya. Dan tidak boleh saya berkomentar. Ujungnya ribut dan menyumpahi saya. Maki-maki saya perempuan sial dan lain-lain. Belakangan pemasukan katanya berkurang. Tapi tetap saja anak-anaknya minta pada dia. Setelah serumah saya melihat ada sifat malasnya. Cuma duduk saja main HP, nonton TV, bahkan 1 sendok saja tak mau bantu mencuci. Oh ya, sewa rumah di tahun kedua kami bayar berdua uang sewa. Belakangan saya tidak mau lagi, karena kecewa. Sebagai suami, buat saya dia tidak bertanggung jawab pada pasangan, tapi tetap saya dengan hati tulus mengurusnya. Memasak, mencuci, pekerjaan rumah, sebisanya melakukan tugas dan tanggung jawab istri. Dia itu banyak ngomongnya dan sering memaksakan kehendaknya yang dijalankan. Kalau tidak dia akan marah-marah, begitu kerjaannya. Ya. Duh, ibu, kenapa kawin lagi ya? Tiap hari pulang kerja marah-marah, kata-kata kasar. Bahkan kotor memaki-maki bosnya, sumpahin dia akan diem kalau tidur saja. Jadi diem kalau tidur. Kalau tidur baru diem. Kalau enggak ngomong terus nyumpahin lagi. Tiap hari sepertinya selama 3,5 tahun. Saya di tahun kedua sudah mulai malas melayaninya juga. Sesak napas tiap dideketin, merasa seluruh badan saya sakit. Saya kalau mau bertemu anak juga diem-diem. Suka disindir kalau tahu, bukannya saya sombong dibandingkan anak dia dengan anak saya. Anak saya jauh lebih baik, sudah bisa mandiri. Sejak mengenalnya hubungan saya dengan keluarga besar jadi jauh juga. Dia di depan adik-adik saya sikapnya sok mesra, perhatian sekali, tapi setelah di mobil selalu komplain. Adik saya begini begitu, ujungnya ribut lagi.
teriakin saya membela orang luar daripada pasangan. Jadi saya cari aman untuk selalu diam saja dan cuma mendengarkan keluhan-keluhan, tidak pernah habis-habis. Tidak pernah mau membahas setiap ada masalah di dalam pernikahan ini. Saya semakin melihat kemunafikannya. Tiap hari status rohani, tidak cocok sama karakter dan kesehariannya. Dia menghina doa pagi, dengar firman tapi membenci dia. Dia menghina doa pagi, dengar firman tapi membenci dia. Oke, nggak tahu maksudnya ini. Pria ini parah, ya. Dia munafik. Dia tidak kenal dirinya dengan benar. Kasihan ibu, kasihan. Ya, status HP-nya rohani, tapi kelakuannya seperti ini ya. Kalau sampai nyumpahi orang di belakang, nyumpahi bosnya, nah ini kan maki-maki, sudah tidak patut ya. Saya tidak sempurna, saya tahu, saya tertekan sampai akhirnya saya pergi dari dia, saya pulang ke rumah sendiri dan sekarang tinggal berdua dengan anak yang kecil. Selama sendiri ini saya bernapas lega, ada damai, sukacita hari-harinya. Kesehatan pun saya merasa makin oke, tidak lagi merasa sakit sini, tidak merasa sakit sana sini, nggak jelas. Hari-hari saya isi dengan doa pagi, menyembah, dengar firman, keluar rumah bersama anak untuk belanja kebutuhan rumah. Minggu ibadah yang saya meminta saran, apa dengan hidup terpisah nggak apa. Bagus, ibu terpisah aja sama pria ini ya. Tapi jangan kawin lagi. Pisah saja dari pria ini. Saya balikkah? Tidak usah balik ya. Tapi membayangkan rumah dengan dia tidak tahan. Tidak usah balik. Akan cepat mati Pak rasanya. Bagus, benar. Selama terpisah saya belajar memaafkan dia. Harus memaafkan. Walau belum semua hilang. Dia juga tidak menghubungi saya. Jadi kami ya begitu hidup masing-masing. Hidup masing-masing saja, top. Anak-anak saya sekarang sudah tahu kondisi pernikahan kedua saya tidak bahagia dan banyak persoalannya. Mereka lebih suka saya yang sekarang. Buat apa kembali pada suami yang tidak bertanggung jawab? Secara de jure suami, secara de facto dia memperbudak ibu dan ibu bisa kehilangan kehidupan. Kehilangan kemerdekaan. Terima kasih Pak Eras, Tuhan Yesus selalu memberkati Pak Eras dan keluarga besar. Salam Pak. Ada tambahan, suami juga tidak pernah bertanggung jawab terhadap pasangan. Tidak pernah memberi uang. Lah ya, bukan suami itu namanya ya. Suami mesti melindungi istri, mencintai, menjaga, membahagiakan ya. Saya tahu ada perbedaan ekonomi kami, bahkan motornya saja saya yang belikan. Dulu sampai pakaian semua saya yang belikan. Belakangan tidak mau lagi, penghasilannya hanya untuk anak-anak dan cucunya. Udah, saya minta pemasukan Pak Eras. Pemasukan saya, kamu pisah saja dari pria ini dan mempersiapkan pulang ke surga, ke langit baru bumi baru bersama anak-anak kandungmu yang ada sekarang. Top, we love you Bu. Kalau Ibu ada masalah lagi hubungi kami ya. Saudara, sampai di sini Abam, ini bulan April ya. Saudara masih memiliki kesempatan untuk masuk STT Ekumene. Kami membuka pendaftaran baru untuk S1, S2, S3, jurusan pendidikan agama Kristen, pendidikan teologi, pastoral counseling ya. Dan bagi saudara yang benar-benar rindu melayani Tuhan, tidak memiliki kemampuan finansial, asal Anda memenuhi syarat, kami memberikan scholarship. Top. Doakan Truth ID, dukung pelayanan Truth ID. Tuhan memberkati saudara.